Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 28. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita. Aku suka dekat pada Allah. Inilah yang menjadi kerinduan dari sang pemazmur, yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani dalam hidup, sehingga kita juga akan berkata seperti sang pemazmur, aku suka dekat pada Allah. Harusnya kita selalu rindu untuk selalu dekat dengan Allah yang adalah sumber segala-galanya, yang adalah pencipta kita, yang adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa buat apa dan lakukan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Hendaknya saudara dan saya selalu dekat pada Allah. Demikian kata pemazmur dalam ayat 8 tadi, tetapi aku suka dekat pada Allah. Supaya kita dekat kepada Allah, maka itu berarti bahwa kita harus selalu membaca, mendengarkan firman-Nya, kita harus selalu senang beribadah kepadanya, kita harus senang dan selalu berdoa kepadanya. Itu adalah wujud kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita suka dekat kepada Allah, lalu apa yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Setidaknya dua hal yang dituntut dari kita. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu artinya sang pemazmur selalu rindu kepada Tuhan. Selalu ingin kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Nah, itu yang dituntut dari kita sebagai umat ketika kita suka dekat pada Allah. Maka yang pertama adalah mari kita selalu rindu kepada Tuhan. Kita selalu rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Dalam hal apa saja. Dalam hal doa, dalam hal beribadah, dalam hal membaca firman, dalam hal mendengar firman. Itu bagian dari bahwa kita selalu rindu kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada yang diinginkan oleh sang pemazmur kecuali Tuhannya yang adalah penciptanya. Kita selalu ingin juga untuk bertemu dengan Tuhan, selalu ingin juga rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam suatu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita suka dekat pada Allah, ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini merupakan komitmen yang luar biasa dari sang pemazmur, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya, tidak kepada yang lain. Bahkan sekalipun dagingnya, hatinya habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Artinya bahwa kalau kita suka dekat kepada Allah, maka kita dituntut untuk selalu punya komitmen. Komitmen kita untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita.
sebagai kota benteng kita, sebagai perlindungan kita. Makanya dalam ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah saja, dan tidak kepada yang lain. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita hanya jadikan Tuhan saja sebagai gunung batu kita, sebagai perlindungan kita, tidak kepada yang lain. Tidak memegang pakatan-pakatan atau jimat-jimat sebagai perlindungan. Tapi kita hanya Tuhan saja yang menjadi perlindungan kita. Kita seringkali ragu akan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Makanya tidak heran kita masih pakai pakatan-pakatan, jimat-jimat untuk menolong kita, melindungi kita. Padahal Tuhan itu maha kuasa, bisa buat apa saja, lakukan apa saja dalam hidup kita. Karena itu kita belajar supaya kita hanya menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita. Tidak kepada yang lain, tidak untuk yang lain, tidak kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi hanya kepada Allah saja, karena saya percaya Allah tidak pernah kesulitan dalam melindungi kita. Yang ketiga, kalau kita suka dekat pada Allah. Yang ketiga, ayat 28 bagian terakhir, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita suka dekat kepada Allah, kita dituntut yang ketiga, mari kita menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Mari kita selalu menyaksikan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat. Kita menceritakan segala pekerjaannya. Kita menceritakan karya-karyanya yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita suka dekat pada Allah, kita dituntut untuk suka juga menceritakan segala karya Tuhan, menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, menceritakan mujizat Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita kalau kita suka dekat pada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami. Aku suka dekat pada Allah. Tuhan, kami rindu supaya kami senantiasa dekat kepada Allah. Karena itu ajar kami supaya kami selalu rindu kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, pertahanan, perlindungan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.